Shalom teman-teman yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Apa kabar teman-teman semua? Semoga teman-teman dalam keadaan sehat walafiat dan terus ada dalam kasih dan penyertaan Tuhan. Ya teman-teman, jumpa lagi bersama saya di channel DM News. Saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman semua yang sudah support channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe. Kiranya Tuhan Yesus senantiasa memberkati. Bagi teman-teman yang baru bergabung di channel ini, silakan di like, komen, di subscribe, dan juga di share agar melalui channel ini banyak orang diberkati dan mendapatkan ilmu atau wawasan dari setiap video yang disaksikan. Ya teman-teman yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dalam video kali ini kita akan menyaksikan kesaksian yang luar biasa dari seorang artis penyanyi terkenal, yaitu Lydia Nursaid. Dia menceritakan perjalanan spiritualnya dan kemudian ia percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Dalam perjalanan iman ini tidaklah gampang, sampai ia memutuskan percaya pada Kristus. Karena orang tuanya, mereka adalah latar belakang dari Islam yang sangat taat. Ayahnya berasal dari Pulau Madura, sedangkan ibunya berasal dari Minang. Kalau kita lihat dari latar belakang orang tuanya saja, pasti kita tahu mereka adalah orang-orang Islam yang sangat taat beragama. Apalagi anaknya murtad percaya pada Kristus. Kemudian ia menceritakan bahwa ketika dia percaya pada Kristus, dia mendapatkan penolakan dari keluarganya, bahkan diusir dari keluarganya. Tetapi kemudian Lydia Nursaid tetap percaya sepenuhnya kepada Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Ya, dalam kesaksian lanjutan part yang kedua ini kita akan melihat bagaimana orang tuanya, bahkan keluarganya, akhirnya mereka percaya kepada Kristus. Kita lihat dalam part pertama, dalam video sebelumnya, mereka sangat tidak senang dengan murtadnya seorang Lydia Nursaid. Bahkan mereka mengusir dia dan tidak menganggap sebagai anak lagi. Tetapi kuasa Tuhan bekerja dalam kehidupan orang tuanya bahkan keluarganya, dan akhirnya mereka percaya kepada Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Dan bagaimana kesaksian part yang kedua ini, mari kita sama-sama saksikan cuplikan video berikut ini. Saya berharap teman-teman bisa menonton sampai tuntas agar teman-teman juga diberkati lewat kesaksian bagaimana Tuhan berkuasa bekerja di dalam kehidupan orang tua dan keluarga dari artis Lydia Nursaid. Dan mari kita sama-sama saksikan video berikut ini. Tuhan Yesus memberkati. Saudaraku terkasih, Lydia Imaniar sejak saat itu, albumnya stop, duetnya stop, show-nya stop, The Big Hit stop, karena itu kan saudara kandung saya jadi Kristen yang pertama, satu-satunya. Ya, mereka nggak ada yang berani mau bapak saya lari ke Bandung dan Tasikmalaya, jadi buronan. Nggak ada satupun yang ngasih saya job, nggak ada yang berani. Karena zaman itu, setiap yang ngasih show kita, dia beli tiket, harus ada promosi, spanduk dan baliho. Di situ kalau ada nama saya, bapak saya cari dengan pedang dia. Apa yang saya lakukan saudara? Saya udah mulai nggak pegang duit, nggak pegang apa-apa. Karena saya punya mobil, saya punya rumah, saya punya tabungan berupa buku. Dulu nggak ada ATM, semua ketinggalan. Orang kita lari apa adanya, naik bus malam ke Bandung dan Tasikmalaya. Kalau kita ke rumah situ, sudah didudukin sama beberapa polisi. Bapak saya bilang, tungguin rumahnya sampai mereka bisa balik. Kalau balik tangkap. Dapat laporan dari kepolisian, katanya saya anak di bawah umur, dibawa lari Yongki. Enciknya Yongki langsung minta KTP saya. Saya kirim KTP saya.
Waktu dilihat KTP saya ke polisi, polisi bilang, ini sih udah umur 25, ini mah udah tua. Bukan di bawah umur. Jadi polisi langsung pada berhenti, saudara. Nggak mau ikutin anjuran bapak saya, suruh dudukin rumah saya. Dan saudara, selama saya jadi buronan, apa yang saya lakukan? Ini rupanya rencana Tuhan. Saya nggak bisa nyanyi, saya nggak bisa cari job, saudara, karena diteror dan diancam. Bukan hanya bapak saya, tapi keluarga besar ibu saya. Paman-paman, abang-abang saya juga. Apa yang saya lakukan? Ini waktunya Tuhan untuk saya berdiam diri, berdoa dan mengampuni. Saya nggak usah buka ayatnya. Roma 12 ayat 15 berkata, berkatilah siapa yang menganiaya kamu. Berkatilah, jangan mengutuk. Saudaraku terkasih, saya hanya berdoa, mengampuni, dan akhirnya apa yang terjadi, saudara? Saya datangi keluarga saya. Datengin orang tua, keluarga semua. Jangan hari biasa. Saya sendiri datang. Datengin apa? Lebaran. Lebaran gak boleh bacok anak. Itu hikmat Tuhan. Ya ini kan orang tua saya gak kayak orang tua yang lain. Orang tua yang lain masih oke lah. Mungkin masih ada ya gimana gitu ya ke anak. Bapak saya jangan main. Dia begitu bencinya dengan nama Yesus. Karena firman Tuhan katakan. Dunia juga membenci Yesus. Amin saudara. Saudaraku terkasih. Saya saat itu datang lebaran. Gak boleh masuk rumah. Karena bapak saya bilang haram. Kamu masuk rumah orang kafir. Orang kafir masuk rumah saya haram. Pergi. Gak apa-apa pergi. Kue udah diterima masuk tong sampah. Gak apa-apa. Tahun depan tunggu dulu. Tunggu sampai lebaran datang lagi. Dia cari saya gak ketemu. Karena saya di Tasikmalaya sama Bandung. Saya datang lagi lebaran, bawa kue lagi, terus datengin. Dan saudara, kuasa doa itu luar biasa. Yakobus katakan doa orang benar. Bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Bapak saya doakan terus. Dia terima Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat. Ini fotonya. Boleh tolong lanjut aja fotonya. Ini ayah saya yang tengah mau dibaptis. Lihat wajahnya, perhatikan wajah bapak saya. Wajah yang merasa dirinya penuh dosa. Karena dia bilang gini sama saya. Apakah dosaku bisa diampuni oleh Yesus? Bisa. Dosa semerah kermisi diputihkan seputih salju. Ini janji firman Tuhan. Dosa kita seluber apapun Tuhan mampu hapuskan dan sucikan. Karena kita adalah anak Allah. Kita sudah diangkat menjadi anaknya. Ini bapak saya. Dia bilang aku sudah tembak berapa orang. Dia tentara. Dia pejuang. Dia bela bangsa. Saudara waktu itu. Next fotonya, ini ayah saya dibaptis. Ya, next fotonya, sukacita beda ya mukanya tadi sama yang ini ya. Yang ini sukacita, nggak dipaksa ketawa, dia ketawa sendiri. Ini waktu diambil fotonya untuk akte baptisan. Terima Yesus umur 75 tahun. Tidak ada waktu yang terlambat. Hah? Ya saudara, tidak ada waktu yang terlambat bagi Tuhan. Amin. Next, lanjut. Oh ya, ini anak-anak saya. Saya punya anak 3, udah married semua. Ya, Atalia, Alvina, Almeda. Kalau dapat laki, alhamdulillah. Ya, next. Ini anak-anak saya, ini suami saya. Sekarang tadi kan Pak Yongki kayak Tomingse, sekarang kayak Choi Yun-fah. Model rambutnya ya. Next. Ini abang paling besar, Itham. Itham kami injili nggak mau terima Yesus, tapi anaknya dengar Injil, terima Yesus. Ya, Iva, ponakan saya yang pertama. Iva dibaptis. Next. Percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu. Kisah Para Rasul 16 ayat 31. Ini janji firman Tuhan. Amin saudara. Ini yang saya alami. Next. Ini ibu saya. Ibu saya udah ke Tanah Suci 3 kali. Ini adik saya Imaniar. Yang tadi di cover kaset Prahara Cinta udah pakai hijab. Ini saya. Next. Nah ini di Jakarta ada gereja berbahasa Minang. Pendetanya orang Minang, majelis-majelisnya orang Minang, jemaatnya orang Minang yang kawin sama Ambon, yang kawin sama Batak. Ibadah di sini. Next. Ibu saya jemput untuk bisa mendengarkan ibadah dan ketemu dengan pendeta yang berbahasa Padang. Karena ibu saya ini totok Padangnya. Ya, kalau ngomong Padang saya juga jadi lancar bahasa Padang. Karena dengar ibu saya selalu bahasa Minang. Ya, ini saya tengah, itu Iva. Ini
Saudara lihat ini jemaat-jemaatnya orang-orang sebagian besar orang Minang yang sudah terima Yesus. Jadi ibu saya nggak bisa bilang aku orang Padang sendiri yang jadi Kristen. Banyak orang Minang sudah jadi Kristen. Ini ada gerejanya. Ibu saya bawa ke sini. Next. Ini Pak Pendeta pernah masuk penjara yang tengah, ya di Kota Padang, karena dia menginjil, karena dia semangat masuk penjara. Ini yang lainnya orang-orang Minang, majelis-majelis. Ini ibu saya. Next. Ibu saya dibaptis, terima Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat ya. Haleluya. Tahun 2012 ya. Umur sama 75 tahun, sama waktu bapak saya dibaptis umur 75. Ini sama umur 75 juga. Next. Ini abang saya akhirnya terima Yesus. Apa yang terjadi saudara? Abang saya ini waktu dia menikah sama istrinya Manado. Kristen. Jadi mualaf. Ya, harus wajib. Jadi istrinya diajak, jadi apa? Jadi mualaf, tadinya Kristen. Ya. Sekarang dia jadi Kristen. Istrinya bingung. Bingung kan? Yang bikin bingung siapa? Tuhan Yesus. Ya, next. Tapi apa yang terjadi? Dia 40 tahun sangkal Yesus jadi mualaf. Tahun lalu dibaptis terima Yesus. Ini dia istrinya. Korman Boyo. Saudara ya. Sylvie Kortman. Luar biasa. Cara pekerjaan Tuhan itu luar biasa. Kenapa? Karena ada kasih. Amin saudara. Kalau saya tidak melakukan kasih, saudara, yang Yesus bilang, tampar pipi kiri berikan pipi kanan. Kalau saya diusir terus dendam, saya mau dibacot terus dendam. Saudara, dendam sama orang tua. Udahlah, gak punya orang tua dia juga gak apa-apa. Dia ngakuin anak, ya udah gue juga ngakuin anak orang tua juga. Sorry aja, gue gak punya keluarga Nur Said gak apa-apa. Tapi kita gak jadi berkat. Dan doa kita gak pernah dijawab. Amin saudara. Adalah penginjil. Jadi saya ini bukan pendeta yang punya jemaat. Saya dan suami adalah evangelis. Kita penginjil. Sejak saya dibaptis. Sejak saya terima Yesus. Komitmen saya adalah melayani Tuhan lewat kesaksian saya. Lewat penginjilan saya. Saudara. Supaya kesaksian saya tidak hanya dipendam di satu gereja. Tapi saya bisa beritakan Injil kemana-mana. Supaya lewat pelayanan ini, banyak jiwa dimenangkan yang latar belakang seperti saya. Amin. Ini pelayanan saya. Orang, ada teman saya artis penyanyi bilang ini, Lid, lu tuh getol amat sih penginjilan. Lah saya ini besok ini nih, ke Desember, 27 sampai 16 Januari. 27 Desember sampai 16 Januari. 2 minggu, saya di pedalaman. Kalimantan Timur, Bontang, Sangatta, sampai Sungai Isui, sampai ke pedalaman-pedalaman, saudara. Kenapa? Banyak orang Dayak, saudara. Dan sudah Kristen keturunan, tinggalkan Yesus. Desa-desa itu yang kami datangi. Saya bukan menginjil Jawa, Padang, Madura, ya. Tapi ini yang sudah Kristen, harus kita beritakan supaya mereka terima Yesus kembali. Ya, seperti ipar saya. Ini pelayanan saya di Kalimantan. Ini Dayak. Next, ini orang-orang Dayak. Ya, next. Ini saya tidur di sini di mana aja, nggak ada hotel. Next. Ini pelayanan saya. Saya kalau pergi nggak punya tim. Gak bawa pemain band, suami saya aja saya ajak. Kenapa, saudara? Kadang ikut, kadang enggak. Karena gak ada listrik. Mau main gitar gimana? Saya aja nyanyi pakai toa. Kadang-kadang ada, kadang-kadang gak ada, saudara. Ya, next. Saya nyetir sendiri. Ya, datang di mendarat, saya bawa mobil. Setir sendiri, saya bawa mobil. Ini pelayanan di pedalaman. Next. Lanjut, ini di Papua. Banyak juga orang Papua sudah mualaf. Next. Ya, ini di Toraja. Next. Ini tempat tidurnya Pak Pendeta. Saya tidur sini, Pak Pendetanya ngungsi. Saya bilang, Pak maaf ya, tadi malam ada yang ngorok. Siapa yang ngorok? Oh, gak ada Bu. Gak ada orang lain, cuma ibu aja. Bener Pak, ngoroknya panjang banget. Oh dia baru maaf ya Bu, baru saya ingat. Di bawah ibu tidur kandang babi saya. Jadi yang ngorok babinya. Ya, saudara saya gak bisa tidur kalau ada yang ngorok. Jadi saya lapor ke Pak Pendeta ya. Ini kenyataan next. Saya mau mandi. Pak maaf ya, di mana ya Pak kamar mandi? Lurus ibu, lurus. Saya ke belakang, gak ketemu Pak. Ibu lurus, ketemu Sungai Kapuas, gak jongkok Bu. Ini mandi, saya tanya. Ini maaf ya, mau tanya ini air ada gak sih? Ada cuma buat sikat gigi sama ke kamar mandi, tapi buat mandi gak ada air. Ini NTT. Uekam Unlasi daerahnya. Sumba. Jadi ibu kalau, dia panggil saya mama. Jadi mama nanti kalau mandi cuma Sabtu, karena minggu ke gereja. Senin sampai Sabtu, itu cuma sikat gigi sama cuci muka. Jadi airnya digentong gitu saudara. Mandi di sini. Ya saya ke sini, perjalanan 1 jam, naik motor. Waktu saya mandi, di belakang saya mandi juga. Kebo. Motornya dimandi di situ. Ya mandi sama-sama itu saudara. Ya, hewan-hewan. Kuda, Sumba paling bagus kudanya. Mandi di sini. Next. Ya, ini pelayanan yang tidak ada listrik. Tetap melayani Tuhan. Nggak ada listrik, jalan terus.
Sampai sekarang Sumba Timur tidak ada listrik. Ya, next. Ini saya naik mobil pinjam dari toko untuk bantu pelayanan. Next. Ya, ini KKR. Mana orang tuanya? Mualaf. Ini nama desa di NTT, Soe. Jadi saudara Kupang, Soe masih terus 5 jam sudah menemukan rumah-rumah bagus. Kenapa? Rumah mereka sudah diganti rumah bagus. Makanya mereka mau tinggalkan Yesus. Dikasih subsidi tiap bulan untuk bisa makan. Kristen kah? Pendeta-pendeta kah? Gereja-gereja kah yang nolong? Tidak. Yang tolong dari seberang. Maka mereka pindah tinggalkan Yesus. Tapi kalau ada KKR, anaknya boleh datang. Saya bawa buku, saya bawa susu, saya bagi-bagi bolpen, pensil supaya mereka bisa belajar baca, saudara. Saya tanya Pak Pendeta nangis, itu jemaat saya ibu, 150 kakak sudah nyebrang. Saudara terkasih, next. Tapi kalau saya tanya, siapa mau jadi pendeta? Angkat tangan. Siapa mau jadi hamba Tuhan dan sekolah teologi? Angkat tangan mereka. Ya, anaknya boleh ikut KKR, mama papanya sudah pakai baju yang berbeda. Ya, saya datangin mereka, saya lihat, saudara. Ya, kita terlambat, duluan mereka. Ya, maka itu saudaraku terkasih, puji Tuhan next. Kalau saudara lihat ini rumah mereka seperti ini. Ya, dikasih rumah batako ya senang, dikasih listrik 900, dikasih air mancur, senang. Ya pompa gali air mereka, sambungkan air. Ini rumah mereka, saudara. Saya tanya, Om, itu rumah bagus Om. Ini kostor gereja, tahu kostor? Tukang sapu gereja. Om, enggak mau Om, itu rumah bagus. Om pindah sana. Om ini berapa? Sekalipun saya miskin, tapi saya kaya. Karena saya punya Yesus. Ini Om tidak pernah pakai sepatu, tidak pernah pakai sandal, tuh kakinya udah kapalan. Dia lari ke depan saya naik mobil tadi tuh. Naik mobil bak kebuka, mau ke gereja. Dia lari ke depan saya. Oh masuk sini. Nah itu gerejanya yang nanti kebuka kayak, itu gerejanya. Dia lari ke depan saya. Saudara, seorang tukang sapu bisa berkata, sekalipun saya miskin, tapi saya kaya. Karena saya punya Yesus. Yesus lebih dari harta. Keselamatan lebih dari segala-galanya. Saudaraku terkasih, kalau lihat seperti ini saudara, siapakah saya? Siapakah keluarga saya? Kita bukan siapa-siapa. Kalau saya bisa mengenal Yesus, air mata saya menetes. Kalau saya bisa melihat mereka yang tadinya sudah Kristen kok tinggalkan Yesus, air mata saya menetes. Karena miskin aja tinggalin Yesus. Karena nggak dapat air aja tinggalin Yesus. Karena nggak ada listrik tinggalin Yesus. Saudaraku terkasih, belum penganiayaan sudah tinggalkan Yesus. Inilah kekristenan. Kita mau doakan mereka. Percaya kepada Tuhan Yesus adalah jaminan keselamatan yang pasti. Karena keselamatan bukan hasil usaha manusia, melainkan anugerah kasih karunia Allah bagi setiap orang yang beriman kepadanya. Injil Yohanes pasal 3, ayatnya ke-16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anak-Nia yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kisah Para Rasul pasal ke-16 ayat 31. Percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat. Engkau dan seisi rumahmu. Efesus 2, 8-9. Sebab karena kasih karunia, kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Jangan keraskan hatimu. Percayalah kepada Yesus Kristus, maka engkau pasti selamat. Haleluya. Amin.